Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 917, Kekuatan Penuh. Di tengah ini roh malaikat terlihat dengan kabut putih, tandu putih sendiri telah menghilang. Lalu sebuah rintihan di genangan air seperti sebuah bayangan hitam keluar dari rintihan air. Dia adalah Yoron Fu. Yoron jarang menunjukkan wajah aslinya di paviliun Tianxing ini, tetapi kali ini dengan tanpa adanya hambatan semua orang di paviliun Tianxing tertuju kepada dia dan ketika melihat penampilannya semua orang terkejut. Kulit Yoron terlihat begitu putih dan lembut. Lalu seluruh dirinya terlihat begitu mudah tetapi rambutnya berwarna putih. Sebenarnya sebelum meditator tersembunyi ini, Yoron memiliki rambut yang hitam tetapi karena ramalan ini, membuat dia berusaha untuk melindungi paviliun Tianxing. Hingga hari ini kekuatan dia telah pulih, juga berubah menjadi kuat, dia telah memiliki kepercayaan untuk melawan takdir. Dia memijak dengan kosong lalu tubuh yang terbang dan aura yang berbeda seperti malaikat dan juga terlihat seperti seorang raja. Warna putih di tubuhnya terlihat seperti roh malaikat, dengan pasukan tentara di paviliun Tianxing, dan tangganya itu, dia sungguh seperti raja yang membawa sinar cahaya untuk dunia. Pada saat ini matanya tertuju kepada Dimas, dia melihat Dimas, seperti raja serigala begitu kejam, dan begitu agung. Tatapan seperti ini, tidak bisa dihadapi oleh orang biasa, hanya saja Dimas yang melihat wajahnya terlihat begitu tenang dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah yakin? Jika ini terbuka, aku tidak akan memberikan kamu kesempatan lagi. Yoron terus berjalan dengan tanpa ragu, semua ini lelucon, jika kamu menginginkan nyawaku, semuanya tergantung pada kemampuanmu ini. Setelah perkataan ini tatapan mata Yoron berubah, tubuhnya bercahaya lalu menuju ke arah Dimas. Langit dan bumi yang kosong, seolah-olah terobek dan tubuh yang ia bawa seperti mengerakkan bumi ini. Taoti yang berdiri di sana, seperti dapat merasakan tekanan yang akan menghancurkan dunia, dia sendiri merasa takut, karena Tuan Paviliun Tianxing ini lebih kuat, bahkan lebih rasa ingin membunuhnya langsung menghampiri Dimas. Tanpa ada ruang, Taoti sendiri tidak dapat menahan lalu menyeka keringat Dimas. Lalu melihat Yoron yang seperti ini, Dimas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Jika kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Dimas meliah dan berkata dengan dingin. Setelah itu, tangan kanannya dikepal, dan mengarah kepada Yoron, kemudian ledakan terjadi. Duar. Seketika, sebuah suara naga keluar dari dalam tubuh dan secara bersamaan, sebuah erangan menakutkan keluar lalu masuk, kemudian dalam seketika naga iblis keluar dari segala penjuru. Hal ini terasa begitu menakutkan, semua penonton di paviliun Tianxing dalam seketika terlihat takut dengan tatapan yang begitu aneh. Yoron Ing terburu-buru, membuat seluruh tubuhnya terpaksa keluar tetapi Dimas yang mengeluarkan naga iblis, semakin kuat, dan terlihat akan menekan Yoron. Yoron tidak menganggap sepele hal ini lalu tubuhnya berusaha untuk tetap stabil, lalu dengan kekuatan ini membuat aura ini lebih terlihat ganas, juga penuh penekanan. Menghadapi semua paksaan ini, roh malaikat itu seketika terbangun dengan ledakan yang merobek kekosongan, dan menghancurkan semua ini. Tanah mulai bergoyang dengan kekosongan, dan hutan neraka tersembunyi berokyang dengan hebat. Lalu beberapa burung bahkan tidak sempat pergi kemudian hancur, hingga bunga-bunga juga ikut dihancurkan. Melihat kehancuran ini, Yoron dengan tanpa ragu mengepalkan tangannya dan kembali memukul Dimas. Pukulan yang keluar, berkumpul dan menjadi lapisan tipis berwarna putih, kemudian memukul kepala Dimas. Pada saat ini Dimas mengepalkan tangannya lalu mengeluarkan naga iblis. Duar. Garis-garis putih yang terhantam dengan naga iblis, seperti meledakkan seluruh tempat dan seluruh hutan neraka tersembunyi ini terguncang. Tempat yang besar ini terkena dampak gelombang energi, lalu seketika waktu di sini berubah menjadi misterius juga terlihat nyata,
Hal ini membuat orang-orang di paviliun Tianxing melihat kabut putih, dengan tegang, bingung, bahkan tubuhnya mereka sendiri seperti akan menjadi beberapa potong. Dapat dilihat kedua kekuatan yang saling melawan. Garis halus Yoron dan naga iblis Dimas saling bertempur. Kedua orang ini saling terpaku, hanya saja Yoron terlihat lebih menguras tenaga dan Dimas terlihat lebih santai. Setelah itu Dimas mengeluarkan kaki kanannya dan menendang. Duar. Dalam satu tendang, membuat tanah ini kembali bergoyang. Pukulan kuat dari naga iblis seperti mendapatkan perintah agar membuka mulut naga dan berteriak. Energi roh jahat seperti keluar dari mulut naga iblis. Kemudian dengan cepat melilit garis putih halus Dimas, dan di saat ini terlihat jelas seperti tertarik angin, dan dia seperti tidak dapat menerima. Wajah putih itu terlihat memar, seperti ular kecil yang masuk ke dalam wajah, dan membuat tatapannya terlihat tidak enak. Giliran aku. Seketika Dimas membuka mulutnya dan berkata. Tangannya yang besar kembali menakar dan memutarkannya. Seketika selain tampak 9 terdengar sebuah suara misterius. Pada saat itu naga iblis seperti mendengar alunan lagu yang indah dan dia mulai menari. Di saat bersamaan, seluruh roh jahat di tubuh Dimas menyebar luas, membuat seluruh tempat ini diselimuti kegelapan, dan di dalam kegelapan ini terdengar roh jahat yang bernyanyi dengan lembut. Dimas berdiri di bayangan tengah-tengah ini, seperti raja kegelapan, yang membuat orang ingin menyembahnya. Semua penonton paviliun Tianxing seperti dalam keadaan kesurupan dengan suara kegelapan ini membuat mereka tidak dapat melepasnya. Dan Yoron telah membuat emosinya menjadi kosong, seluruh pembuluh darahnya perlahan membaik, tatapan matanya menjadi kosong, bahkan jiwanya seolah-olah akan keluar dari dagingnya. Alunan kegelapan ini membuat jiwa Yoron seperti tertarik oleh Dimas. Dia kehilangan akal sehatnya. Tetapi hatinya merasa tidak tenang, kematian ini seperti memasuki tubuhnya, lalu masuk ke dalam neraka. Dalam kondisi ini kekuatan penuh membuat tatapan matanya bergerak, dia menggigit, dengan kesakitan aroma darah yang manis seperti muncul di dalam benak Yoron, kemudian perlahan dia seperti sadar. Dengan kesempatan ini, dia segera mengeluarkan tangannya sambil berteriak, pisau tajam. Sebuah panggilan menembus dari kegelapan. Seketika, sebuah cahaya pisau menembus di tangan dalam genggaman Yoron. Ini adalah senjatanya Yoron, pisau tajam. Setelah pisau tajam ini berada di tangan Yoron, dia membela semua ini dan di saat yang bersamaan otak Yoron semakin jelas, perasaan dia semakin stabil, dadanya yang kacau mulai bernafas, dengan mata yang begitu tajam. Pisau tajam ini telah menjadi senjata Yoron. Dulu pisau ini telah mendapatkan darah Yoron, dia dan Yoron berhubungan, hingga membuat mereka menjadi sosok yang begitu kuat. Dengan pelepasan Yoron yang terus-menerus, pisau ini bertambah kuat, kemudian perlahan-lahan orang dan pisau ini menjadi satu. Seketika Yoron berteriak dengan mata memerah yang memiliki tatapan menakutkan, tangannya menajam lalu terbenak secara bebas. Syur. Dalam sekejap, Yoron mengayunkan pisau itu, seperti terlihat cahaya putih. Ketika warna darah itu terjalin semua ini seperti diwarnai, dan amarah Yoron berubah menjadi merah darah. Dalam sekejap lampu warnanya menjadi merah, menjadi menakutkan, seperti segerombolan kelelawar yang menutupi Dimas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.